Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan Pak Guru, tetap di breeding Kikania Bird Farm. Oke teman-teman Kenari Mania semuanya, mohon maaf sebelumnya hari ini saya memang sengaja buat tutorial untuk anak didik saya dalam rangka pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa semoga wabah ini segera hilang dari bumi Indonesia dan dari dunia ini, sehingga semua orang bisa bekerja dengan nyaman dan belajar pun dengan nyaman. Oke, saya harap anak-anak sekalian dalam keadaan sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Baiklah, tema kita hari ini adalah di bidang kewirausahaan, yaitu budidaya. Ya, dalam hal ini kita adalah breeding atau beternak burung kenari. Jadi anak sekalian, burung yang kita lihat ini adalah jenis burung pemakan bijian atau finch, ya, kita sebut sebagai burung kanari. Kita bisa nikmati kenari ini dari dua hal minimal, yaitu dari kicauannya yang sangat merdu karena dia burung penyanyi, dan yang kedua mungkin bisa dari warnanya yang sangat eksotik. Dan yang tidak kalah penting adalah yang ketiga adalah kalau kita sebagai seorang breeder adalah bahwasanya burung ini bisa mendatangkan finansial bagi kita, ya. Ini sudah cerita nih, alhamdulillah minggu ini saya panen sekitar 13 anakan, dan kemarin sore belum saya posting sudah didatangin orang, udah hampir 3. Ya lumayan lah ya untuk beri pulsa listrik setahun, ya. Dan dalam bulan ini laba bersih saya perkirakan sekitar lebih dari 30 lembaran merah. Nah, sangat menggiurkan kan, bukan? Jadi gini adik-adik, kata kunci sukses kita dalam berusaha itu adalah satu. Yang pertama kali, perencanaan, ya, bidang perencanaan. Maka pada kesempatan nanti saya akan ajarkan bagaimana kita membuat sebuah bisnis plan agar penghitungan kita itu bisa masuk dan menghasilkan keuntungan tersendiri. Jadi mungkin pertama bisa diawali dengan hobi, atau karena memang bisa diawali dengan belajar, ya. Bisa dua hal ini, bisa salah satu, ya. Nah, nanti kita akan ajarkan bagaimana kita menghitung kenapa kok saat ini ketika kita bisnis kenari ini sangat menguntungkan bagi finansial kita. Jadi jangan malu kalian untuk menjadi seorang entrepreneur atau seorang menjadi wirausahawan, ya, karena tidak semua menjadi pegawai negeri. Oke, kita lanjut. Oke, ya, sekarang kita belajar bagaimana merencanakan untuk membuat sebuah bisnis plan, ya, atau peluang usaha dengan mengkalkulasi sebuah perhitungan finansial yang kita butuhkan dan akan kita dapatkan. Ya, jadi siapa yang nggak butuh yang namanya ini, ya, money, ya, uang. Jadi tugas kalian adalah belajar. Salah satunya adalah belajar untuk mencari peluang usaha di bidang kewirausahaan, sehingga kalian nantinya bisa hidup dengan layak dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga sendiri tentunya di rumah. Oke ya anak-anak, ya. Jadi kita tentang pelajaran itu adalah breeding kenari. Oke, breeding kanari atau beternak kenari, ya. Nanti jenis-jenis kenari bisa dilihat sendiri, ya. Ini saya pakai jenis Yorkshire dan turunannya. Jadi kalau kita bisa bagi di sini, nanti di sini ada kita punya jantan, sini betina, ya. Nah, ketika kita beli jantan Yorkshire, jenis Yorkshire, ya, itu taruhlah kita punya budget di antara untuk harga sekarang 5,5 J, ya, sampai ya sekitar paling 12-an yang paling bagus, ya. Kemudian di sini betinanya mungkin sekitar harga 2,5 J, ya, sampai sekitar 3,5 J. Seri di bawahnya kita bisa bermain di
F1 Yorkshire, artinya filial pertama dari Yorkshire. Ya, kalian bisa bermain di harga paling murah mungkin ya. Kalau F1 Yorkshire-nya dengan lokal paling murah, sekitar 500k ya, sampai ya sekitar 1500k ya. Sama, betinanya juga di antara kisaran itu, 500k sampai 1500k. Oke, bawahnya lagi kita bisa bermain di anakan pilihan ya. Anakan filial bisa yang super ya. Super kita bisa kasih harga sekitar 350 ya untuk jantannya. Ini bisa sampai kisaran harga ya 1000 ya. Angka ini paling biasanya dia adalah burung-burung pejantan yang durasinya sudah sangat banyak, di atas 30 atau 40 second ya. Betinanya paling sekitar harga sama 350k sampai sekitar 500 lah ya. Oke, jadi di bawahnya kita bisa AF biasa ya. AF biasa teman-teman bisa dapatkan harga paling murah itu paling sekitar 250 ya, sampai ya 400k ya. Betinanya sama 10 sampai 400.000 ya. Seri di bawahnya bisa bermain di seri lokal super, atau bisa kita bahasa pasarnya loper ya. Di loper ini paling jantan sekitar harga 250 ya, sampai sekitar 350 lah. Ini sudah maksimal ini ya. Betinanya kalian bisa dapatkan harga sekitar 150 sampai 250. Kemudian yang terakhir adalah lokal ya. Lokal kita bisa beri jantannya paling ya sekitar harga 200 sampai 250k. Ini betinanya paling sekitar harga sekarang ya 150 sampai dengan harga 200k. Jadi artinya kalau di bawah ini itu kita harus melakukan, tapi di atas ini ya itu jangan dibeli ya. Contoh kita ingin beli indukan lokal, betina lokal ya, betina lokal harga sekian ya. Kalau di bawah 150 ya tidak dulu burungnya, jangan-jangan burungnya sakit atau mungkin bulu lehernya sudah nggak ada, itu berarti sudah tua ya. Atau di atas 200k ya kalau mahal ya. Kita bermain di sini ya, di angka ini. Kemudian ini saran saja kita coba gunakan jantannya bermain di sini ya. Jadi nanti kenapa saya pilih dua hal ini, nanti ada keuntungan tersendiri. Oke, hari ini kita akan mendapatkan di harga pertengahan ya. Kita beli jantan AFS seharga 400 lah, 400k ya. Oke, kemudian betinanya nggak masalah karena kita mau awal ini ya, awal untuk breeding kenari. Kita ambil induk betina di harga tengah-tengah ya, ini lokal 175k. Oke ya. Sekarang kita bisa kalkulasi bagaimana membuat kalkulasi ini ya. Saya ingin kalian bermain dengan 1 pejantan dan 5 betina ya. Modalnya dari mana? Oke, jadi gini, mohon maaf adik-adik, modal kalau kita masih punya orang tua yang kecukupan, bilang ke orang tua minta modal tapi istrinya pinjam ya, karena kita tidak ingin punya pinjaman di tempatnya lain, pinjam aja ke orang tua ya. Pak, Ma, atau Pak, Bu, saya tolong dikasih modal sekian, saya sanggup mengembalikan, gak usah dibungani orang tua, dalam waktu 3 bulan ya, saya jamin bisa kembali uang kalian dalam waktu 3 bulan ya. Resikonya cuma 2, kalau sudah mati
atau sakit itu namanya qadarullah. Kita sudah tidak bisa bicara tentang hal-hal yang di luar kemampuan kita. Oke, saya punya satu jantan, ya, satu pejantan, 5 betina. 1, 2, 3, 4, 5. Ini betina, ini pejantan. Ya, nanti pejantan yang bagus seperti apa lihat di tutorial saya yang lain, di video yang lain. Betina yang bagus secara ilmiah seperti apa lihat di video yang lain. Ya, saya hanya akan menjelaskan bagaimana kita punya betina-betina ini. Oke. Ini berarti kita punya 175, ya. 175, 175, 175, 175. Ya. Ini kita harga 400. Ya. Kalau ini terlalu berat, oke lah. Saya plan atau sakat di sini aja. Ya. Berarti adik-adik sekalian punya modal ini berapa? 350 sama 400. Berarti Anda punya modal 700.000. Ya. Beli yang sudah betina yang bagus, ya. Usianya masih produktif, masih bisa telur 3 atau 4. Oke, jantannya yang gacor, yang pernah mengawin atau bisa ngisi. Oke, kita hitung. Anda beli di paruh pertama, ini minggu pertama. Oke, minggu pertama. Ya, dikawinkan. Bisa sistem cabut gantian, ya. Siang hari pejantan dengan betina pertama, ya, sampai habis sisa. Malam hari sampai pagi hari habis subuh di betina yang kedua. Ya. Nah, kita selesai di minggu pertama. Di minggu kedua dan ketiga, ya, ini namanya masa, ini tadi penjodohan atau perkawinan, jodoh, kawin. Ya, ini adalah kita menghitung di masa mengeram. Nah, oke, mengeram. Kita lihat di sini ada butuh waktu, taruhlah, ya, berapa minggu? Ya, kita butuh waktu 4 minggu untuk masakan ini. Minggu ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7. Oke. Kalau masing-masing anak ini, ya, kita menghasilkan 2, ya, 1, 1, maka di akhir bulan kita punya 4 anakan. Ya. Oke, untuk 4 anakan ini, ya, kita tadi bermain di pejantan AFS, ya, berarti band besar, sama betina lokal, ya. Oke, anakan jantan. Ya. A 150 sampai 200k. Ya, dilihat dulu aja posturnya. Kalau posturnya bisa ngikuti induk jantannya, ya bisa di angka maksimal. Tapi kalau enggak di harga minimal. Oke. Kemudian anakan betina itu antara 100 sampai oke, saya ambil standar bawah aja. Ya, standar bawah. Ya. Kalau kita tidak beruntung, ya taruhlah ini betina semua. Ya. Jika 4 betina, kita punya hasil jual anakan, berarti kotor ya, itu 400.000 rupiah. Tapi kalau kita 50-50, ya berarti 150 tambah 200. Ya, untuk 2 jantan plus 2 betina, kita punya uang sekian. Uang sekian ini. Ya. Oke. Terus kekurangannya untuk biaya operasional berapa? Ya, saya hanya menargetkan bahwasanya harusnya peluang untuk biaya operasional tidak lebih dari 20% dari sebulan. Jadi kalau kita ambil 20%, berarti 1/5
hari ini. Itu pun kalau hanya 2 terlalu banyak ya, karena kalau hanya kita pelihara 3 ekor itu paling ya nggak sampai 100.000 kita habis dari itu ya. Taruhlah kita rugi, pengeluaran kita maksimal kita 100.000, berarti kita punya dikurangi ya operasional biaya BO nya 100.000 rupiah, maka kita masih punya keuntungan bersih 400.000 rupiah ya. Sekarang kita hitung ya, kita punya laba 400.000 rupiah, modal kita masih ada 1 indukan jantan dan 2 betina. Oke, kita mengalami defisit harga ya. Saya jual secepat-cepatnya, ini tak jual 150 berarti masih ada 300.000. Ini saya jual cepatnya 300.000, 600.000 ya. Ternyata kita punya uang 1000K atau 1 juta. Modal pertama kita tadi berapa? 100.000. Jadi kita kalau ini berhenti dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minggu ya, kita kembalikan uang modal kita pada orang tua kita 700.000, kita masih punya uang 300.000. Ini kita hanya menghitung 2 indukan ya. Ya, ada hal yang di sini yang sebenarnya kita tuh agak rugi. Apa ruginya? Ya, karena ketika ini sudah mengerang, ini melolot dan sebagainya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu itu pejantan kita tidak terpakai ya. Padahal sebenarnya dalam 1 minggu kita bisa menggunakan 5 pejantan atau 6 pejantan. 6 atau 5 betina dengan 1 pejantan ya. Jadi sebenarnya kita bisa membuat siklus ya, siklus. Jadi kalau kita minggu pertama itu kita kawinkan 2 ya, kita taruhlah punya 6 ya, 6 indukan ya, 2. Oke, ini sudah sudah bertelur. Yang pertama ini sudah bertelur ya, ini 2 yang pertama sudah bertelur. Jantannya kan nganggur, kita ambil 2 lagi ya, kita ambil 2 lagi sampai begitu terusnya, sehingga akhirnya kita setiap minggu atau paling enggak setiap dalam 10 hari atau 1 minggu kita bisa panen anakan. Jadi pemasukan kita bisa continue ya. Nah, itu adalah tahap-tahap selanjutnya ya. Oke, semoga ini cukup membantu adik-adik teman-teman sekalian ya. Bisnis apapun kalau bisa 1 harus melihat pangsa pasar ya. Pasar di kita itu, marketnya di lingkungan kita, paham di Salatiga itu kemampuan finansial konsumen itu di angka berapa ya. Kalau dia hanya di angka antara 100.000 sampai 500.000, maka bermainlah di angka itu ya. Jangan pernah bermain di angka yang tinggi ya, nanti klasternya akan susah ya. Tapi kalau ini kota besar kayak Semarang, Jakarta, kamu bisa bermain di kelas yang tinggi, di antara harga jual 1.000 sampai 2.000 itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi yang pertama lihat pangsa pasar dulu, marketnya seperti apa ya, sehingga kita masih aman untuk bergerak usaha di bidang breeding Kanara ini ya. Yang lainnya lagi, 1 tadi pangsa pasar, mat pasar. Yang kedua adalah melihat spesifikasi harga. Jadi harus tahu semua harga itu ya. Kedepannya nanti kalau ini sudah sukses di harga seperti ini, pelan-pelan bisa di-upgrade materinya ya, di-upgrade nanti bisa bermain di ini ya. Saya hari ini hanya bermain di sini, baru di sini di F1 pejantannya. Kemudian saya bermain di sini, betinanya ini 3 ini ya, sehingga saya bisa menjual anakan itu variatif dari harga 150 untuk lokal kali AF, harga 200 itu biasanya AF kali F1 yang medium, dan AFS atau F1 kali F1 jantannya saya bisa antara 250 sampai 300.000 ya. Dan itu saya buat tadi continue ya, di continue sehingga minimal setiap pekan atau maksimal tiap 2 pekan kita bisa dapat pemasukan. Oke, semoga membantu breeding ini ya. Adik-adik bisa atau anak-anak bisa bermain yang lain ya, bisa di apa, yang penting tadi lihat pangsa pasarnya ya, marketnya seperti apa, dan harus paham tentang spesifikasi harga. Karena di sini kita tidak hanya bicara tentang hobis
ya. Tapi kita bicara tentang tadi kelayakan hidup, ya. Karena kaya itu tidak ada yang salah, ya. Yang salah itu adalah kamu pengen kaya tapi tidak mau bekerja, ya, atau tidak mau berusaha. Semoga membantu, ya. Dan jangan lupa, ya, biar ini channelnya berkembang, silahkan share ke teman-teman kalian, like video ini, boleh komentar, boleh bertanya, atau mungkin juga jangan lupa di subscribe channelnya, ya. Nanti untuk konsultasi teman-teman bisa yang para kenari mania sekalinya bisa tanya ini di 085 701 455 593 dengan Pak Guru, Pak Suga, ya, tetap di breeding Ikania Bird Farm Salatiga. Oke, jadi itu tadi pembelajaran kita hari ini, anak kalian dan juga teman-teman sahabat kenari mania semuanya dimanapun berada. Jadi kita bisa mengkalkulasi bagaimana ketika kita memulai untuk breeding kenari, ya, atau breeding apapun itu, yang paling penting adalah kita harus tahu dulu tentang spesifikasi harga dari apa yang akan kita breeder atau apa yang akan kita ternakan, ya. Ketika kita tahu spekulasi harga, maka kita bisa bermain di harga yang mana, dan dari situ nanti kita bisa menghitung berapa keuntungan kita dan kapan kita akan untung, dan seberapa besar yang akan kita dapatkan dalam 1 tahun itu kita bisa perkirakan. Jadi jangan lupa, kata kunci pertama ketika kita ingin memulai sebuah usaha adalah perencanaan yang matang, ya. Untuk hal-hal yang lain nanti silahkan kunjungi di channel saya di Jemariku Kreatif, ya. Di sana banyak sekali video-video yang sudah saya unggah tentang bagaimana menjodohkan kenari, bagaimana memasangkan cincin atau ring kenari, bagaimana merawat anakan, bagaimana membuat pakan, bagaimana persiapan kandang dan sebagainya. Ada di situ semua. Tapi tema kita kali ini adalah tentang business plan, merencanakan secara finansial bagaimana ketika kita mengawali untuk berternak burung kenari. Ya, itu harapan saya, semoga sukses ke depannya. Apapun yang akan kalian lakukan setelah itu positif, maka lakukanlah dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.